Sebuah era akan selalu menemukan garis akhirnya. Sehebat apapun seorang pemain, sang waktu tidak pernah kompromi. Begitu pula dengan kisah sang Mesiah, sang Goat, Lionel Andres Messi. Desas-desus mengenai masa depannya di tim nasional Argentina kini menjadi bola salju yang terus bergulir dan membesar, memicu perdebatan sengit di berbagai sudut warung kopi hingga ke ruang redaksi media olahraga terbesar di dunia. Pasca pertempuran habis-habisan di laga final Piala Dunia 2026, pertanyaan terbesarnya bukanlah apakah Argentina bisa terus menang, melainkan mampukah mereka melangkah tanpa sosok pemakai nomor 10 yang ikonik tersebut? Menurut laporan eksklusif dari TC Sports baru-baru ini, Messi sejatinya belum membuat keputusan final yang hitam di atas putih. Sang kapten dikabarkan masih menimbang-nimbang dan mungkin akan menunda pengumuman pensiun resminya untuk beberapa waktu ke depan. Namun, realita di ruang ganti sepertinya berbicara lain. Salah satu kawan seperjuangannya, Leandro Paredes, secara terbuka sempat mengungkapkan keyakinannya yang mendalam bahwa laga final yang menguras emosi melawan tim nasional Spanyol di Piala Dunia 2026 kemarin adalah tarian terakhir sang kapten di panggung internasional. Halo football lovers, selamat datang kembali di Raftel Sport, tempat di mana kita membedah segala cerita di balik indahnya lapangan hijau. Jika Messi benar-benar menggantung sepatu internasionalnya, maka sebuah lubang raksasa akan menganga di lini serang dan kreativitas permainan La Albiceleste. Pertanyaannya, siapakah yang berani mengemban beban seberat itu? Siapa yang pantas mewarisi nomor 10 yang keramat? Jangan khawatir, karena pabrik talenta Argentina tidak pernah berhenti berproduksi. Saat ini, ada 5 pemain muda dengan potensi luar biasa yang secara teknis, taktis, dan mental dinilai paling layak menjadi penerus Lionel Messi. Siapa sajakah mereka? Siapkan teh atau kopi kalian, dan mari kita bedah satu persatu secara mendalam, hanya di ulasan eksklusif Raftel Sport berikut ini. Di urutan kelima, kita memiliki nama yang terus memukau publik Serie A Italia. Dia adalah Valentin Charboni. Saat ini berseragam raksasa Italia, Inter Milan, Charboni telah bermetamorfosis menjadi seorang gelandang serang kidal dengan visi bermain yang sangat modern. Apa yang membuat Charboni begitu spesial hingga disandingkan dengan sang Goat? Jawabannya ada pada ketenangannya yang di luar nalar pemain seusianya. Charboni memiliki kontrol bola yang sangat rapat, seakan bola dilem dengan perekat super di kaki kirinya. Posturnya yang ideal membantunya untuk melindungi bola dari pressing ketat bek-bek lawan. Di era sepak bola modern di mana ruang dan waktu adalah kemewahan, Charboni mampu menjaga bola di area yang sangat sempit dan melepaskan umpan mematikan dalam hitungan sekian detik. Peran kreatif yang selama ini menjadi nyawa permainan Messi di lini tengah, perlahan mulai bisa diterjemahkan oleh Charboni. Di bawah asuhan sistem taktik Inter Milan yang kaku namun mematikan, ia belajar kedisiplinan tingkat tinggi, menjadikannya bukan sekadar seniman lapangan, melainkan prajurit yang siap bertarung demi panji La Albiceleste. Bergeser ke urutan keempat, mari kita terbang ke klub fenomena yang sukses mengejutkan Italia dan Eropa. Ya, dia adalah Nico Paz, sang konduktor serangan dari klub milik Jarum Group, Como 1907. Kisah Nico Paz di musim 2025-2026 adalah sebuah epik. Gelandang serang yang kini berusia 21 tahun tersebut menorehkan sejarah masif dengan membawa Como menembus kompetisi elit Liga Champions untuk pertama kalinya. Dan tahukah kalian update terbarunya? Alih-alih tergiur untuk kembali ke klub asalnya, Real Madrid, Nico Paz justru baru saja membuat keputusan berani bulan ini untuk bertahan selama semusim lagi di Como. Ini membuktikan mentalitasnya yang memprioritaskan menit bermain dan tanggung jawab sebagai motor utama tim. Gaya mainnya sangat elegan. Ia gemar menyerang dari lini kedua, merangsek masuk dan memecah kebuntuan dari area yang tidak terduga. Visi bermainnya, kreativitasnya yang tinggi, serta kemampuannya mengatur tempo, kapan harus memperlambat dan kapan harus mempercepat ritme serangan, menjadikannya talenta langka. Tidak main-main, gaya permainannya bahkan secara terbuka pernah mendapat pujian langsung dari Lionel Messi sendiri dan sang arsitek taktik timnas, Lionel Scaloni. Jika Scaloni saja sudah terpikat, maka masa depan nomor 10 Argentina jelas berada di tangan yang tepat. Masuk ke posisi ketiga,
kita bertemu dengan pemain yang sudah memiliki mental juara dunia di dalam DNA-nya. Thiago Almada. Menginjak usia 25 tahun di tahun 2026 ini, Almada telah mencapai usia kematangan emas seorang pesepak bola. Dan kini, ia mengasah bakatnya di bawah asuhan pelatih bertangan besi, Diego Simeone, di Atletico Madrid. Almada adalah representasi playmaker nomor 10 murni khas Amerika Selatan, atau yang sering disebut sebagai engance. Ia tidak mengandalkan fisik raksasa, melainkan kelincahan, pusat gravitasi yang rendah, dan kelenturan tubuh yang membuat back-back lawan frustrasi. Kualitas utamanya terletak pada visi bermain yang out of the box, serta akurasi umpan yang sangat tajam, baik itu true pass membelah pertahanan maupun bola-bola lambung terukur. Keberadaannya di Atletico Madrid membantunya mengembangkan etos kerja yang masif. Ia bukan lagi sekadar pemain yang menunggu bola, melainkan ikut bertarung merebut penguasaan di lini tengah. Kombinasi antara bakat alamiah ala jalanan Argentina dengan kedisiplinan Eropa inilah yang membuat banyak analis menobatkannya sebagai penerus alami Messi secara posisi dan peran di atas lapangan. Di posisi kedua, ada nama yang saat ini tengah membuat publik Santiago Bernabéu tersenyum lebar. Wonderkid jenius berusia 18 tahun, Franco Mastantuono. Pemain ini adalah definisi nyata dari kata prodigi. Real Madrid bahkan rela merogoh kocek yang tak sedikit untuk menebus bakat besarnya. Mastantuono digadang-gadang sebagai pewaris tahta lini serang Argentina karena ia memiliki segala syarat mutlak, olah bola yang sangat jenius, sentuhan pertama bas sutra, kreativitas mematikan, serta fleksibilitas yang sangat luar biasa. Ia sama berbahayanya ketika dipasang di sayap kanan, maupun ditaruh di tengah sebagai attacking midfielder. Bahkan, bakatnya yang meluap-luap ini telah diakui oleh Lionel Scaloni yang memberikannya kesempatan emas. Mastantuono kini tercatat sebagai salah satu pemain termuda sepanjang sejarah sepak bola Argentina yang pernah melakoni debut kompetitif bersama skuad senior Albiceleste. Membawa bola melewati hadangan pemain senior Eropa tampaknya seperti permainan anak kecil baginya. Mastantuono bukan sekadar pemain masa depan, ia adalah masa kini yang siap mengguncang dunia. Dan akhirnya, di urutan pertama dari ulasan Raftel Sport kali ini, ada sebuah nama yang menawarkan dimensi permainan yang sangat berbeda namun sangat krusial. Dialah pemain berusia 21 tahun yang identik dengan rambut merahnya, sang Cholo Valentin Barco. Saat ini bermain untuk klub Ligue 1, RC Strasbourg, Barco menunjukkan perkembangan yang sangat mengerikan. Secara teknis, ia adalah seorang bek sayap kiri modern. Namun, jangan biarkan posisi nominalnya menipu Anda. Di bawah asuhan Scaloni di timnas, Barco tidak hanya ditugaskan untuk bertahan. Ia kerap didorong jauh ke depan, mengambil peran inverted winger atau bahkan gelandang serang, berkat visi bermainnya yang kelewat kreatif dan akurasi umpan silang yang tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Namun, atribut terkuat dari seorang Valentin Barco adalah mentalitas baja-nya. Ia memiliki keberanian layaknya singa. Di momen-momen krusial, di laga-laga penuh tekanan seperti ajang Piala Dunia kemarin, Barco tidak pernah menyembunyikan kakinya. Ia menuntut bola, berani mengambil risiko, dan tidak pernah gentar berduel fisik. Keberanian dan aura kepemimpinan inilah yang sangat dibutuhkan Argentina ketika sang Mesias akhirnya memutuskan turun tahta. Lionel Messi adalah keajaiban yang mungkin hanya terjadi satu kali dalam 100 tahun. Tidak adil rasanya menuntut kelima pemain muda ini untuk menjadi tiruan persis dari sang kapten. Namun, sepak bola Argentina tidak pernah kehabisan seniman. Valentin Charboni dengan ketenangannya, Nico Paz dengan kejeniusannya di Como, Thiago Almada dengan kedewasaannya, Franco Mastantuono dengan bakat alaminya, serta Valentin Barco dengan mentalitas apinya, mereka semua adalah kepingan puzzle yang siap menyusun ulang wajah La Albiceleste di era yang baru. Lantas, bagaimana menurut kalian, Raftel Squad? Di antara kelima pemain muda ini, siapakah yang paling pantas memakai nomor punggung 10 di timnas Argentina selanjutnya? Ataukah kalian memiliki jagoan lain yang belum kami sebutkan? Coba ramaikan perdebatan ini dan tuliskan opini terbaik kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menikmati ulasan mendalam ini, share video ini ke teman-teman nongkrong kalian sesama pecinta bola, dan pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe serta menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update cerita dan analisis taktik paling tajam hanya di Raftel Sport.
Terima kasih sudah menonton. Tetap junjung tinggi sportivitas, dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam olahraga.